Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Adit Alansa. Hadir. Ahmad Nando. Ibu, Amar Maulana. ada Bu. Ana Marcella. Andira. Andira. Hadiro. Andre. Hadir. Citra. Hadiro. Davi. Apa ya? Izin. Berarti Kenca. Hadiro. Denny. Hadir. Dia. Hadiro. Diana. Eka. Hadiro. Evita. Hesti. Hadiro. Roka. Hadir. Maulita. Hadir Muhammad. Nando. Baik anak-anak sekalian, sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan tadarus bersama Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berkaitan dengan materi kita tentang perekonomian dalam Islam. Oke, silakan dibuka Quran Surat An-Nisa ayat 9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Materi kita hari ini tentang perekonomian syariah. Kita ada perbankan syariah, ada asuransi syariah, ada apa lagi? Tapi sebelum kita memasuki pelajaran, kita passwordnya dulu dong. Ya? Oke. Password, anak-anak apa kabar? Semoga diskusi kita hari ini berjalan lancar dan semangatnya sesemarak semangat kalian hari ini. Amin. Siap ya? Siap. Siap. Yang mau
kebutuhan ekonomi. Bekerja, berusaha, berdoa, berikhtiar, bagaimana kebutuhan kita bisa terpenuhi. Itu. Jadi kita akan memasuki materi yang pertama, asuransi syariah. Makanya di sini. Sebelum masuk ke materi ini, kalian ada nggak yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, Rizal, apa pelajaran minggu lalu? Menjauhi hidup berfoya-foya. Menjauhi hidup berfoya-foya. Jadi pelajaran kita minggu lalu adalah menjauhi hidup Berfoya-foya. Jadi kita itu dalam Islam juga diajarkan hidup berfoya-foya. Hiduplah sewajarnya saja. Tidak perlu berfoya-foya. Hidup hemat itu bukan berarti Boleh. Hemat itu bukan berarti Miskin. Hemat itu adalah gaya hidup. Tidak boleh berfoya-foya. Materi kita minggu lalu ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang perekonomian dalam Islam. Yuk, siapa yang tahu apa itu asuransi syariah? Saya Bu. Oke, silakan. Saya Stefani Mazhar Novianti ingin menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Apa asuransi syariah? Asuransi syariah merupakan perjanjian atau akad antara dua orang yang disebut sebagai pemegang polis atau klien dan perusahaan asuransi. Oke. Ada yang pernah baik jawaban dari Stefani? Tidak ada? Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat Stefani. Sekarang kita ke pelajaran materi berikutnya. Apa itu yang dimaksud dengan perbankan syariah? Oke, silakan. Siap, saya Cynthia Febriani izin menjawab. Bank merupakan pusat kegiatan ekonomi yang bergerak pada bidang setidaknya dua bidang. Pertama, sebagai tempat yang aman untuk menitipkan uang. Kedua, sebagai penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Sedangkan bank syariah merupakan lembaga dengan fungsi yang sama, namun menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, bank syariah meminimalisir konsep bunga yang ada di dalam bank konvensional. Oke, tepuk tangan buat Cynthia. Jadi tadi kalau asuransi itu berkaitan dengan polis ya. Itu. Ingat nak, asuransi itu kita bukan menabung, tetapi kita membayar. Ya. Jangan kalian salah persepsi. Nanti kamu pikir asuransi itu kita menabung, bukan. Ketika kamu membayar polis asuransi tiap bulan terus setahun kemudian kamu ambil, itu tidak bisa. Karena beda asuransi dengan menabung di bank. Gitu. Banyak orang yang salah persepsi. Kalau di bank kita menabung uang. Gitu. Sewaktu-waktu bisa ditarik. Kalau asuransi tidak. Ada perjanjiannya karena harus membayar polis. Itu. Oke, sekarang kita ke materi yang selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan koperasi syariah? Oke, silakan. Baik, saya sama Ashfaq izin menjawab. Koperasi syariah merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan dan usaha dengan prinsip tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada syariat Islam. Jadi koperasi syariah, ada yang menambahkan jawaban Salma? Siap, tidak ada. Siap, tidak ada. Setuju dengan jawaban Salma? Setuju. Oke. Jadi koperasi itu untuk kesejahteraan anggotanya. Ada sistem pembagian SHU, ada simpanan wajib yang harus dibayar. Itu perbedaan dari asuransi, perbankan, dan koperasi. Dan kita nanti akan ke materi selanjutnya yaitu bisnis ya, yang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, bisnis yang berkah. Oke. Kita akan memulai diskusi kita. Kemarin sudah kalian isi
linknya ya tentang gaya belajar. Kita akan diskusi membahas materi kita di depan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, sekarang ibu tanya, siapa yang gaya belajarnya auditori? Kelompok mana? Tunjuk tangan. Oke, ini gaya belajarnya auditori. Siapa yang gaya belajarnya visual? Oke, gaya belajarnya visual. Siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Oke. Ya. Jadi nanti kalian mewakili kelompok kalian dan gaya belajar kalian membuat pertanyaan dari materi yang dipaparkan oleh teman kalian yang di depan. Paham ya? Paham. Berarti satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami. Kami dari kelompok auditori asuransi syariah. Saya Siti Rahaya sebagai moderator dan rekan saya sebagai pembahasan materi, yaitu Saya Amar Maulana Yusuf Baik sebagai presentator 1. saya Diana Ningtia sebagai presentator 2. Saya Fandi Agani Edi sebagai presentator 3. Saya Ahmad Nanda Pratama sebagai presentator 4. Sambil ibu menilai ya, ibu kasih penilaian proses buat kalian. Silakan. Materi ini akan terbagi menjadi 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan materi, dan bab 3 adalah penutup. Kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang yaitu adalah takaful atau dikenal juga sebagai asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam membentuk aset dan tak baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian dari asuransi syariah? 2. Bagaimana sejarah kemunculan asuransi syariah? 3. Apa saja dalil nakli legalitas asuransi syariah? 4. Apa saja prinsip dasar asuransi syariah? 5. Apa yang dapat dipelajari dari asuransi syariah? Tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah, yaitu 1. Dapat mengetahui pengertian asuransi syariah. 2. Dapat mengetahui sejarah kemunculan asuransi syariah. 3. Dapat mengetahui dalil nakli legalitas asuransi syariah. 4. Dapat mengetahui apa saja prinsip dasar asuransi syariah. 5. Mempelajari fikih muafalah sebagai bagian dari syariat Islam. Di sini kita akan masuk ke bab 2 pembahasan materi, yaitu akan dibacakan dengan saya. Saya akan membacakan bab 2 tentang pembahasan materi asuransi syariah. 1. Definisi asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan perjanjian atau akad antara dua orang yang disebut sebagai pemegang polis atau klien dan perusahaan asuransi. Asuransi baik konvensional maupun syariah diatur negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000. Duduk ya, bukan Santai, bro. yang santai. Oke, tangan di atas paha, tangan di atas paha, tarik nafas panjang, tarik nafas panjang, kemudian keluarkan pelan. Sambil dia kalian menikmati
Bayangkanlah foto-fotonya dulu dengan makna keindahan di dalamnya. Memori-memori indah yang tercipta. Tarik nafas lagi. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Selesai. Kita tepuk tangan buat kita. Saya mau tanya kepada Sally. Sally, apa ketika melakukan teknik tadi, apa yang Mbak Sally dengar dari dekat dan sangat dekat? Suara yang jauh yang Sally dengar itu apa? Suara mobil motor. Zoom cuk ini cuk. Males aku deket-deket. Orang ngobrol. Lagu favorit yang ada di bayanganmu apa? Enggak tahu lagunya, tapi pokoknya pernah mendengarnya. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan teknik tadi? Lebih rileks, terus menerima pelajaran. Jadi seperti itu ya nak ya. Oke, itu tadi namanya teknik stop. Kita akan melanjutkan ke diskusi selanjutnya, yaitu kelompok kinestetik dengan materi tentang perbankan syariah ya. Oke, untuk kelompok kinestetik silakan dipresentasikan macam-macam. Sudah selesai tentang perekonomian syariah. Yang pertama, asuransi bank dan koperasi syariah. Gitu ya. Jadi untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dapat Ibu simpulkan untuk penguatan kalian bahwa perekonomian dalam syariat Islam itu bukan semata-mata untuk memperoleh profit atau keuntungan, ya. Jadi riba itu dilarang dalam syariat Islam. Tetapi implementasi perekonomian syariah itu juga berasaskan kemaslahatan umat, ya. Kita memikirkan kesejahteraan umat untuk melaksanakan simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan ya, tidak merugikan, tidak berdasarkan atas ini. Ya, jadi itu pelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk saya dan kalian ke depannya nanti. Amin Allahumma. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang dakwah ulama Islam di Nusantara. Ya, terima kasih. Nanti setelah ini boleh dipimpin doa. Berdoa mulai. Hati-hati di jalan ya. Sampai tujuan dan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikut. Amin. Kita semangat. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.